Pemirsa Gatra TV, kembali Anda menyaksikan Gatra Insight. Pak Guritno, beberapa saat yang lalu informasi-informasi terbaru juga hadir dari dunia ekonomi. Setelah mungkin beberapa edisi lalu di Gatra Review membahas dari sudut pandang faktor kesehatan, di mana ditakutkan adanya gelombang kedua atau juga beberapa pembukaan mal yang sudah diumumkan pemerintah melalui media sosial, dan juga sekarang ini banyak negara di dunia sudah mengalami yang namanya kemunduran dalam hal pertumbuhan ekonomi. Bahkan Badan Keuangan Dunia atau IMF juga sudah memprediksi banyak negara-negara yang akan mengalami turun berapa sekian persen di kuartal kedua 2020 ini. Nah, kira-kira apakah pemerintah Indonesia sudah siap atau juga punya rencana-rencana tersendiri terkait dengan pertumbuhan ekonomi di kala pandemi seperti ini? Oke, wabah pandemi ini ya, virus corona baru ini efeknya nggak hanya ke kesehatan, tapi efeknya yang paling besar itu juga di ekonomi. Jadi dua-duanya saling kait-mengkait gitu loh. Tapi yang penting itu pemerintah memang harus fokus ke bidang kesehatannya dulu gitu loh. Karena selama bidang kesehatannya itu nggak diselesaikan, nggak diseriusi, ini akan seperti tadi disebutkan, apakah soal gelombang kedua, kekhawatiran dan sebagainya. Maka yang namanya pembukaan lockdown, pengunciannya itu dibuka, kemudian dilonggarkan dan sebagainya, itu kan semacam sebenarnya uji coba. Dan memang harus ada evaluasi dan itu dilakukan secara ketat gitu loh. Dengan pelaksanaan protokol kesehatan yang ketat di tiap unit-unit kegiatan atau unit-unit sektor usaha bidang apa, kemudian retail, mall dan sebagainya, kemudian kalau pendidikan seperti apa, kemudian kalau di pabrik gimana, kemudian kalau misalnya itu di konstruksi semacam apa, itu memang harus ada protokol-protokol khusus yang memang ada pembatasan, tapi pekerjaan bisa efektif supaya ekonomi bisa berjalan. Nah, hal-hal macam itu yang memang harus dilakukan oleh pemerintah saat ini gitu loh. Nah, soal efeknya ini akan seperti apa? Sekali lagi, kalau misalnya tidak selesai kesehatannya, bidang kesehatannya artinya bahwa ada gelombang kedua dan justru makin besar, ini yang dikhawatirkan ekonominya akan makin terpuruk. Tapi bahwa pemerintah itu melakukan kebijakan stimulus ekonomi, kesehatan, kemudian kredit juga kan, UMKM, kemudian juga untuk fiskalnya juga ada, kemudian untuk stimulus ekonominya juga ada, itu kan nilainya sekitar 405 triliun ya. Dan itu diperbarui lagi dan kemungkinan itu bisa sampai nembus sampai 600 triliun. Dan kita masih harus hitung-hitungan kan. Tapi dari segi fondasi ekonomi kita yang kuat ya, jadi pertumbuhan ekonomi 2019 kuat, kemudian ini juga sektor-sektor yang lain kita bergerak lewat jual beli lewat daring dan sebagainya, kemungkinan efek-efek itu yang harus disiasati oleh pemerintah dan masyarakat sendiri juga harus bergerak gitu. Oke. Nah, kiranya apakah mungkin pemerintah dan juga masyarakat sudah siap untuk mungkin menghadapi skenario yang lebih berat dalam hal ekonomi ini sendiri, Pak Guritno? Oke, pertanyaan menarik karena skenario kan semacam memberikan semacam prediksi-prediksi ya, kemungkinan-kemungkinan, resiko-resiko yang mungkin terjadi, dan resiko-resiko itu selalu harus dihadapi dengan strategi juga. Kalau ini udah ada berapa paket-paket untuk semacam kalau sakit ini ada obat-obatnya, ada step-stepnya, tahap-tahapnya, dan pemerintah saya yakin siap untuk melakukan itu semua gitu kan. Dan sekarang itu yang lebih penting ya, yang pemerintah terus mengedukasi lewat kebijakan-kebijakan dia, itu bagaimana kalangan usahawan, pengusaha baik itu level atas sampai UMKM dan sektor swasta dan sebagainya, itu mulai berpikir kreatif gitu loh, lebih inovatif. Saya mau lakukan apa untuk saya lebih produktif, saya bisa mendapatkan pendapatan dengan kondisi yang semacam ini gitu loh. Selalu ada terobosan-terobosan yang itu di Indonesia saya yakin bisa dilakukan karena kita ngadepi beberapa kali krisis ya ekonomi dan ternyata masyarakat, pemerintah kompak gitu loh. Jadi memang kuartal kedua ekonomi kita belum ada informasi dari pemerintah, tapi sangat parah sekali, dan mungkin dari aspek pertumbuhan kita mungkin masih di bawah 2 ya.
Jadi kan kalau pertumbuhan kuartal pertama masih ada lah, masih 3, 4 ya. Ya, tapi kalau yang kuartal kedua pasti belum ada effortnya. Tapi, nah dengan beberapa daerah yang tidak terkena, kemudian udah mulai ya istilahnya mulai melandai dan mulai ada uji coba, mungkin kalau masyarakatnya itu disiplin ya dengan protokol kesehatan yang diberlakukan di tempat-tempat unit usaha, saya yakin ekonomi bisa bergerak dan penyebaran itu bisa ditekan. Oke, baik, nanti akan kita bahas lagi pemirsa Gatra TV mengenai beberapa penelitian tentang obat-obatan di Indonesia yang katanya bisa untuk menghambat atau juga mengobati penyakit dari COVID-19 ini. Tapi setelah jeda pariwara berikut ini, tetap di Gatra Insight.